Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Raisa Gina Ataya dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Sore ini saya akan mewawancarai seorang founder dari pemilik usaha bakso Aci Nanun. Oke, dengan Mbak Anggun Retno Zulfani ya. Selamat sore Mbak Anggun. Selamat sore. Oke, selamat sore. Mungkin bisa perkenalan sedikit dulu tentang diri Mbak sama perjalanan bakso Aci Mbak mungkin. Oke, pertama nama lengkap saya tadi udah disebutkan, Anggun Retno Zulfani. Saya biasa dipanggil Anggun. Umur saya 21, saya lahir di Banyumas 20 Maret tahun 2000. Nah, sekarang saya masih kuliah semester 7, jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Purwokerto, di daerah Kabupaten Banyumas. Nah, saya mulai usaha bakso Aci itu tahun 2020, pas lagi corona tuh. Kan kuliah offline ya, kuliah online kan. Iya. Terus karena bosen, kuliahnya cuma sebentar, online gitu, akhirnya nyoba-nyoba bisnis. Terus ketemu deh tuh bakso Aci. Aku mulainya di bulan Juni 2020. Jadi sekarang udah 1 tahun 4 bulanan. Wah, keren. Jadi masih kuliah ya Mbak ya, kayak sempat-sempatnya bisnis gitu, memanfaatkan waktu gabutnya di kala kuliah online gitu ya. Sebenarnya dulu tuh pernah sempat mikiran kuliner apa sih, makanan yang lain gitu nggak sih, atau bisnis yang lain gitu nggak sih sebelum bakso Aci nih? Nah, jadi sebelum bakso Aci itu, sebelum corona mulai di awal tahun 2020, di Januari 2020, itu kan belum corona ya. Aku tuh mulai usaha tuh dari cemilan micin, tahu nggak? Kayak milidi yang pakai bumbu-bumbu balado gitu, terus taroni juga, sama ada juga yang cemilan-cemilan manis juga ada. Awalnya begitu, kayak 1 bungkus 10.000, 5.000. Aku jual pertamanya ke teman-teman kampus, terus ke tetangga-tetangga, ke teman-teman yang masih SMA juga. Terus sering buat danusan. Sering buat danusan itu pemasukan paling gede sih dari danus kan. Nah, terus dari Januari 2020 usaha begitu, bikin sendiri, produksi sendiri kan. Nah, terus pas bulan Juni coba-coba ke makanan yang lebih berat lagi nih dari selain cemilan. Akhirnya nyoba bakso Aci sama seblak. Dan ternyata peminatnya lebih banyak bakso Aci. Jadi yang lebih jalan sampai sekarang bakso Acinya. Jadi cemilan-cemilan yang micin kayak gitu udah stopnya semenjak bakso Aci rame-ramenya di bulan Oktober November 2020 gitu. Iya, berarti sempat menjelajah ini juga ya, kuliner kayak makanan cemilan dulu dari yang kecil-kecil dulu gitu ya. Terus beranjak jadi bakso Aci sama seblak, ternyata minatnya lebih banyak bakso Aci gitu ya. Iya. Emang lagi rame-ramenya ya di waktu pandemi itu kayaknya bakso Aci seblak gitu ya. Nah, oke. Berarti untuk customer Mbak sendiri, berarti ngambil dari ini ya, sebelum pas ini bukan? Apa yang pas milih di itu nggak? Iya, benar. Berarti antara remaja gitu ya? Iya, remaja. Target pasarnya. Cewek. Remaja. Oke. Berarti selain itu ada nggak sih Mbak kayak cara Mbak buat jualannya, misalnya kayak ada strategi khususnya, misalnya kayak kalau misalnya sama remaja cewek mungkin agak friendly dikit, agak menyesuaikan umur gitu, ada nggak sih Mbak cara-cara gitu biar mau beli atau biar mau ikut jualan gitu? Iya benar, customer aku kan awalnya dari teman-teman aku sendiri. Mereka beli, mereka suka, terus mereka tanpa aku suruh mau ngiklanin produk aku. Akhirnya teman-teman mereka ikut order ke aku. Terus tambah luas dari situ. Terus aku punya beberapa teman yang emang aktif di organisasi, terus aku tawarin kayak, gimana kalau danusan kamu pakai produk aku aja gitu kan. Aku punya fotonya, aku bisa editin buat promosinya gitu. Jadi kan mereka lebih simple tuh.
Jadi mereka tertarik dan ternyata banyak juga penghasilannya dari danus itu. Ya, berarti ngaruh besar ya, relasi apalagi ya. Ngerasain banget waktu buka usaha, kayaknya relasi dibutuhin banget ya nggak sih, Mbak? Ya, relasi penting menurut aku. Oke. Sebelumnya tuh Mbak nih dari jualan-jualan itu ada taktiknya sendiri nggak sih, Mbak? Misalnya Mbak naruh promo buy one get one, atau mungkin beli ini gratis jajanan kecil, atau ada hal-hal lain biar tambah ngundang pembelinya gitu? Oh, kalau tentang promo, aku punya kayak jadwal promo rutin gitu. Biasanya di awal bulan. Soalnya pasti kalau ada promo kan makin banyak yang mau ngiklanin gitu. Iya, Jadi benar. promo rutin tuh ada. Oh, itu seminggu atau sebulan? Sebulan sekali. Wow, iya benar-benar. Biasanya pas tanggal muda gitu atau gimana? Iya, di awal bulan. Bentuk promonya kayak gimana tuh, Mbak? Bentuk promonya kadang beli 2 gratis 1, kadang beli 5 gratis 1, atau cukup post story nanti bisa dapat produknya gratis. Ganti-ganti sih, nggak pasti sama bentuk promonya. Iya benar-benar ngaruh besar nggak sih, Mbak, itu misalnya langsung banyak yang ikutan misalnya pasang SG gitu, ngaruh? Iya, ngaruh banyak promo. Kan orang-orang Indonesia suka banget promo kan. Benar-benar. Iya benar. Jadi salah satu ini ya, apa sih, kayak cara lain juga buat promoin gitu. Pasang diskon-diskonan kayak gitu. Iya, benar. Untuk channel-channelnya sendiri, misalnya Mbak kan tadi misalnya dari teman-teman Mbak yang ikut organisasi, terus dari teman-teman SMA gitu. Selain itu ada lagi nggak sih, Mbak, misalnya orang-orang misalnya yang ibu-ibu atau yang bapak-bapak itu? Oh, kalau channel lain tuh, aku tuh sempat ikut beberapa grup WA kayak lapak di daerah. Jadi nama daerahku kan Banyumas. Jadi ada grup lapak Banyumas. Anggotanya sekitar 200-an. Dan itu tuh isinya kumpulan orang yang suka jual beli online gitu. Jadi tiap hari tuh pasti ada orang yang masang iklan. Terus misalnya kita butuh, ya kita bisa langsung hubungin orang itu, bisa kita beli barangnya. Terus dari grup itu lumayan ngaruh. Jadi aku punya customer baru yang bener-bener belum aku kenal sama sekali gitu. Oh, dari grup itu ya berarti ya? Iya. Banyak ya, Mbak, grup-grup kayak gitu berarti? Kayak saling bantu gitu ya? Kayaknya tiap daerah juga pasti ada grup kayak gitu. Oh, keren. Oke, selanjutnya nih mau tahu dong tentang gimana sih kayak yang tadi Mbak bilang nih, ada customer yang bener-bener nggak kenal, tiba-tiba kenal di grup itu gara-gara grup itu. Biasanya tuh mereka kayak repeat order gitu nggak sih, atau suka beli langsung banyak gitu? Awalnya kalau benar-benar mereka belum kenal nih, biasanya mereka baru tanya-tanya doang, kayak ngechat pribadi kayak, kakak jualan bakso aci ya gitu kan. Bakso acinya harganya berapa, isinya apa aja. Mereka biasanya cari tahu dulu tentang produknya. Terus ada yang langsung beli, ada yang kayak mungkin belum yakin ya, jadi baru nge-save nomor aku, terus lihat status-status aku, lihat foto-fotonya, lihat testimoninya, baru mereka nyoba beli gitu. Oh iya, benar. Oke. Berarti dari Siti ya. Terus nih, menurut Mbak sendiri, kalau Mbak punya ini nggak sih customer yang bener-bener langganan banget gitu? Oh, ada customer yang langganan banget, ada yang aku sebutin tadi karena buat danusan. Oh, berarti kayak udah setiap bulannya atau setiap ada project pasti dia ke Mbak ya kalau itu? Ya, benar. Oh, oke. Selanjutnya nih, kalau misalnya kalau misalnya dari sebulannya sih keuntungannya sekitar berapa sih, Mbak? Kita ngomongin omset dulu ya. Jadi dalam sebulan omset aku tuh 3 juta. Nah, kalau keuntungan bersihnya itu sekitar 30-50%. Kalau perhitungan pastinya kan susah ya, soalnya jualan kan naik turun, tapi
Kalau dihitung-hitung untungnya tuh pasti 30-50% dari omset. Wah, iya, iya. Oke. Kalau misalnya itu kan berarti nanti diolah lagi kayak Mbak beli bahan-bahan lagi gitu nggak sih Mbak? Iya. Itu berarti berapa persen ya? Atau udah gimana? Biasanya misalnya dalam bulan ini omsetnya 3 juta nih. Berarti untung bersihnya kan 1 sampai 1,5 juta. Nah, sisanya itu buat beli bahan-bahan lagi. Oh, berarti kayak ngolah lagi gitu ya? Berarti terus berputar gitu, istilahnya gitu ya? Iya. Untuk bahan-bahannya sendiri Mbak punya ini nggak sih pemasok? Kayak misalnya langganan gitu? Ada. Aku beli bahan-bahan bakunya tuh langsung dari Garut. Soalnya kan bakso aci aslinya dari Garut ya. Jadi aku beli yang cuangki-cuangkinya, bumbunya, cabai bubuknya itu dari Garut semua. Oh, langsung. Itu online berarti ya? Online. Oh, oke. Berarti kalau beli langsung ini ya Mbak, banyak gitu ya? Ya. Kalau ini ya. Terus sendiri kalau misalnya kita lihat kayak yang tadi Mbak jelasin, bakso aci kan lagi rame-ramenya tuh waktu pandemi itu kan ya. Menurut Mbak nih yang bikin beda sendiri, yang bikin beda dari bakso-bakso aci lain apa sih Mbak? Dari ini komposisinya? Kalau menurut aku bakso aci tuh kayak paket komplit gitu. Dalam satu mangkoknya tuh kan ada rasa kenyalnya, ada renyahnya, ada asin, gurih, asam, pedes gitu kan. Terus pokoknya buat yang suka emang enak banget kan. Dan kita biasanya jumpain orang-orang yang suka pasti kayak remaja, cewek, beberapa juga ada cowok yang suka. Tapi mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu tuh pasti mikirnya kayak kurang enak sih. Kayak mereka lebih terpacu ke, ya ini mah enakan bakso daging daripada bakso ini mah cepat tepung gitu pasti mikirnya. Oh, berarti emang udah nentuin target awal gitu ya, target pasar dari awal ya. Jadi tahu tujuannya mana, berarti yang nggak cocok lah buat bapak-bapak ibu-ibu. Yang mikirnya enakan yang makanan berat lah istilahnya ya, gitu ya. Kalau remaja-remaja kan kayak suka gitu lah, cemil-cemilan gitu, yang micin-micin gitu. Yang gurih. Iya benar. Terus selain itu berarti partner bisnis Mbak ada lagi nggak sih, misalnya kayak reseller gitu atau teman-teman Mbak gitu? Kalau reseller selain Danus ada, jadi mereka emang jual buat online shop mereka gitu. Itu ada juga. Kan banyak tuh sekarang orang yang suka jualan online, cuma ngupload foto di IG atau WA, kayak buka pre-order gitu. Ada yang reseller kayak gitu ada. Oh, keren. Berarti Mbak jadi pemasoknya ya? Iya, jadi mereka biasanya pakai foto dari aku atau mereka juga nanti bisa foto produk sendiri gitu. Oke. Keren. Selanjutnya nih, berarti kalau yang Mbak bilang tadi soal biayanya, berarti dari omset terus keuntungannya terus nanti diolah lagi jadi buat beli bahan-bahannya gitu ya. Jadi satu lagi Mbak, dari Mbak sendiri terakhir ya, buat ngejaga nilai yang tadi Mbak bilang ke nilai bedanya itu loh, biar tetap kualitasnya terjaga tuh ada ini sendiri nggak sih Mbak? Ada cara tersendiri gitu Mas? Kalau cara tersendiri karena ini bisnisnya kuliner ya, bentuknya masakan, kita benar-benar jaga resep tuh. Jadi kita benar-benar harus konsisten sama resep yang udah kita buat. Jangan sampai misalnya emang mau eksperimen ganti resep tuh harus yang lebih enak, jangan sampai malah jadi lebih nggak enak. Kita jaga di situ, jaga resep di situ, terus jaga juga di bahan. Kayak kita udah nemu satu tempat bahan baku yang cocok, ya kita pakai itu terus. Kadang aku coba sih cari bahan baku di tempat lain gitu. Aku coba-coba juga ini lebih enak apa enggak, tapi sementara ini masih cocok ke tempat yang itu tadi. Yang Garut itu ya? Ya. Oke.
kayaknya cukup sekian nih. Kayaknya cukup pertanyaan-pertanyaan aku pada sore hari ini. Kalau ada salah katanya, aku mohon maaf ya Mbak Anggun ya. Terima kasih Ya, banyak udah mau bersedia aku wawancara untuk tugas KWUku hari ini. Sekian. Oke, terima kasih banyak. Sukses terus Mbak Anggun. yes, Banyak. sama-sama. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.